Tiga waktu yang apabila seseorang muslim dan seorang mukmin melakukan tidur dalam tiga waktu ini, maka rezekinya akan sulit. Ketika dia punya hutang, hutangnya akan susah lunas. Ketika dia berjualan, jualannya akan susah laris. Ketika dia punya usaha, usahanya akan susah maju. Pada waktu apa saja tidur yang bisa menyebabkan orang itu fakir atau orang itu tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, yang namanya rezeki seseorang, seperti dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjamin rezeki semua makhluk. Allah yang berada di atas bumi sudah dijamin, mau itu pria maupun itu perempuan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait rezekinya. Lantas ketika ada seseorang yang dalam hidupnya mengalami kesulitan rezeki, kesempitan ekonomi, maka ini perlu digarisbawahi. Pasti ada faktor penyebab, dan penyebab itu ada dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah penyebab yang kita lakukan oleh diri kita sendiri sehingga rezeki kita sulit. Faktor eksternal adalah misalnya rezeki kita diganggu oleh orang lain. Maka daripada itu, dalam pembahasan ini kita akan fokus membahas penyebab rezeki seseorang itu sulit secara internal, yaitu bagaimana kita mengetahui hal yang menjadi penyebab rezeki kita sulit, yaitu seperti kita melakukan aktivitas tidur dalam tiga waktu ini. Masa sih tidur bisa menjadi penyebab rezeki seseorang itu sulit? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini yang berkata bukan saya, tapi saya mengambil ilmu ini dari para ulama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidur dalam waktu tiga ini akan menjadi penyebab rezekinya sulit? Misalnya ada orang yang tinggal dalam satu rumah dan orang itu melakukan hal ini, seperti anak kita atau suami kita melakukan tidur dalam tiga waktu ini. Itu sama saja mempunyai efek kepada penghuni rumah lainnya. Nah, yang pertama, aktivitas tidur yang bisa menyebabkan seseorang rezekinya sulit, hutangnya menumpuk, jualannya sepi, usahanya enggak lancar adalah tidur setelah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim, beliau berkata dalam satu kitab, dan di dalam satu kitabnya, yaitu tidur setelah sholat subuh itu dapat mencegah atau menghalangi rezeki. Kenapa waktu tidur subuh dapat mencegah atau menghalangi rezeki? Karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab untuk mencari rezeki, dan pada waktu subuh ini adalah waktu sebagaimana Allah membagikan rezeki kepada hambanya, yaitu waktu kismatul arzak. Maka karena pada waktu subuh adalah waktu yang sangat mustajab waktunya, dan tidur setelah waktu subuh wahwa arifin, maka tidur setelah waktu subuh itu makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Misalnya karena mungkin Anda sakit atau Anda habis lembur dan membuat ngantuk banget, atau karena ada sesuatu penyebab atau keperluan, maka itu tidak apa-apa, tapi usahakan jangan sampai tidur setelah waktu subuh. Misalnya bapak-bapak habis pulang dari masjid sholat subuh, dan di masjid banyak baca zikir dan melakukan banyak amalan, maka disarankan untuk bikin kopi. Setidaknya ada niat buat kopi, ya Allah saya niat buat kopi agar saya tidak ngantuk dan tidak tidur setelah sholat subuh. Maka ketika buat kopinya itu ibadah, dan di situ ada fathur rizqi atau pintu rizqi. Dan misalnya ibu-ibu ketika sudah sholat subuh kan bersiap untuk masak dan nyiapin keperluan anak, nyiapin keperluan suami, enggak sempat zikir. Maka enggak sempat ini bagaimana kasus zikirnya? Ini sudah jelas yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya solat dan bukan hanya baca solawat, bahkan bukan hanya puasa. Misalnya ada seseorang istri di pagi hari masak, nyapu, ngepel, itu diniat ibadah, itu bisa.
menjadi ladang pahala atau fathur rizki, yaitu membuka pintu-pintu kebaikan ibu-ibunya. Misalnya seorang istri mau nyapu pagi-pagi dan berniat, ya Allah, saya niat bersih rumah saya ini ketika menyiapkan makanan untuk anak dan suami dengan niat yang baik-baik, itu akan menjadi hal yang menjadi penyebab rezeki itu akan terbuka lebar. Kemudian alasan kenapa kita jangan sampai tidur setelah solat subuh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau berdoa seperti ini, Allahumma barik li ummati bukuriha, ya Allah berkahkanlah umatku di waktu paginya. Nah, Rasulullah berdoa seperti itu, kemudian kita sebagai umatnya ketika selesai solat subuh kok malah tidur. Dan Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Kemudian dalam kitab lain, kenapa kita jangan sampai tidur setelah solat subuh? Karena waktu tidur setelah solat subuh itu dimakruhkan atau dilarang. Jadi pokoknya jangan sampai tidur setelah solat subuh sampai terbitnya matahari. Misalnya kita sudah ngantuk banget, hal ini dipaksa sejenak untuk bagaimana tidak memejamkan mata setelah matahari terbit. Ya, kemudian kita sholat duha, mau istirahat silakan istirahat, karena pada waktu setelah sholat subuh ialah tulu'us syamsi, adalah waktu ghanimah, waktu yang mengandung kekayaan dan mudah mendapatkan rezeki. Jadi gunakan untuk berzikir kepada Allah, beribadah seperti yang tadi disampaikan, bahwa ketika kita atau ibu rumah tangga bagi-baginya setiap mau mengepel, nyuci piring, beres-beres rumah, itu diniati karena Allah, dan itu menjadi pintu rezeki. Dan yang kedua, tidur yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya sulit adalah tidur setelah sholat asar. Dan ini biasanya waktu asar itu kadang sangat ngantuk, kemudian kita tidur. Biasanya ini jangan dilakukan. Yang misalnya biasa tidur setelah waktu sholat asar, jangan sampai lagi tidur setelah sholat asar. Barang siapa yang tidur setelah sholat asar, bukan hanya rezekinya sulit, tapi dia bisa kehilangan akal sehatnya. Dan waktu asar itu waktu yang sangat mustajab. Pokoknya jangan sampai tidur setelah sholat asar kalau rezeki kita ingin lancar, hutangnya cepat lunas. Kemudian waktu yang ketiga, yang mana waktu ini kita jangan sampai tidur, yaitu setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi dimakruhkan dan dilarang. Seorang mukmin yang rezekinya ingin lancar dan rezekinya ingin barokah dan badannya ingin sehat dan ingin segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, jangan sampai tidur seperti demikian. Karena tidur setelah sholat maghrib, misalnya kita habis sholat maghrib malah seluncuran gitu kan, ingin tidur. Pokoknya yang lebih baik itu kalau bisa dari waktu asar sampai ke isya nyambung aja amalan-amalan yang lainnya. Habis sholat asar jangan tidur, lebih baik berzikir sampai maghrib. Salah satu amalan yang bagus setelah maghrib ialah baca surat Al-Waqiah dan zikir yang lainnya. Misalnya kan sampai waktu isya masuk, dan itu bisa Anda lakukan sebagai upaya ikhtiar jalur langit atau fathur rizki, yakni membuka pintu rezeki, membuka pintu kebaikan. Hajat terkumpul, hutang lunas, yang melunasi ialah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar seperti jalur langit yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Sampaikan ke keluarga kita, sampaikan ke anak kita, sampaikan ke suami kita untuk tidak melakukan tidur pada 3 waktu ini, yaitu pada pagi hari setelah sholat subuh, dan setelah sholat asar, dan setelah sholat maghrib menjelang sholat isya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin.